Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah dan syukur kehadirat Ilahi karena telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan masa untuk saya menyiapkan tugasan ini. Saya juga sangat bersyukur karena segala usaha untuk melaksanakan tugasan ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga saya mampu menyelesaikannya dalam tempo masa yang diberikan. Pertama sekali, penghormatan saya dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada dosen saya, Ustadz Zulkifli, yang banyak membantu dan membimbing saya sepanjang proses menyiapkan tugas ini. Tanpa tunjuk ajar yang begitu jitu dan padu daripada beliau, mana mungkin saya dapat menghasilkan kerja tugas yang baik. Beliau telah memberi penerangan yang jelas tentang cara-cara untuk menyiapkan tugas ini dan memberi nasihat yang bermanfaat supaya tugasan ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Akhir sekali, saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua ibu bapak saya yang telah memberikan sokongan penuh dan rakan-rakan yang telah memberikan bantuan serta ide yang bermanfaat untuk saya menyiapkan tugas ini. Baiklah, sebelum saya memasuki dalam materi, ada kala baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zuratul Yani. Saya seorang mahasiswi dari Universitas IAIN Malikussalah Luxemawe. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jurusan saya Pendidikan Agama Islam dan saya dari Unit 2. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah dan konsep aliran tasawuf amali. Yang terdapat di dalamnya pengertian tasawuf amali, istilah tasawuf amali, sejarah tasawuf amali, dan konsep aliran tasawuf amali. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian tasawuf amali. Tasawuf amali adalah tasawuf yang menekankan pada amaliyah berupa wirid dan amaliyah lainnya. Tasawuf amal atau haddah menghapuskan sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu, dan menghadapi total dari segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, istilah tasawuf amali. Istilah tasawuf dalam Islam sebenarnya pada masa Nabi Muhammad SAW belum ada. Tidak mengherankan apabila kata sufi dan tasawuf diartikan dengan kata-kata Arab sebagai berikut. Yang pertama, safa. Dalam arti suci dari sufi adalah orang yang disucikan. Sebab kaum sufi banyak berusaha menyucikan diri mereka melalui banyak melaksanakan ibadah, terutama salat dan puasa. Yang kedua, saf atau barisan. Yang dimaksud saf di sini adalah baris pertama dalam salat di masjid. Saf pertama ditempati oleh orang-orang yang cepat datang ke masjid dan banyak membaca ayat suci Al-Quran dan berakhir sebelum waktu salat datang. Dan yang ketiga, al-as-suffah, yaitu para sahabat yang hijrah bersama Nabi ke Madinah dengan meninggalkan harta kekayaannya di Mekah, tinggal di masjid Nabi dan tidur di atas bangku batu dengan memakai suffah atau pelana sebagai bantal. Sungguh pun tidak memiliki apa-apa. Mereka berhati baik dan tidak mementingkan dunia. Dan yang keempat, syupus atau bahasa Yunani yang masuk ke dalam filsafat Islam, yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Yang kelima, suf atau kain wol. Dalam dunia tasawuf, kalau seseorang ingin memasuki jalan tasawuf, ia meninggalkan barang mewah yang bisa dipakainya dan diganti dengan kain wol kasar yang ditenun secara sederhana dari bulu domba. Pakaian ini melambangkan kesederhanaan
serta kemiskinan dan kejauhan dari dunia. Di antara semua pendapat itu, pendapat terakhir inilah yang banyak diterima sebagai kata asal sufi. Jadi, sufi adalah orang yang memakai ul kasar untuk menjauhkan diri dari dunia, materi, dan memusatkan perhatian pada alam rohani. Orang pertama yang memakai kata sufi adalah Abu Hashim Al-Kufi di Irak, wafat 150 Hijriah. Adapun pengertian tasawuf secara istilah, banyak para ahli yang berbeda pendapat sesuai seleranya masing-masing. Menurut Al-Jurairi, tasawuf adalah masuk ke dalam segala budi atau akhlak yang mulia dan keluar dari budi pekerti yang rendah. Menurut Ma'ruf Al-Qurki, tasawuf adalah mengambil hakikat dan tidak berharap terhadap apa yang ada di tangan makhluk. Sedangkan menurut Al-Junaidi, tasawuf adalah membersihkan hati dari apa saja yang mengganggu perkasa makhluk. Berjuang meninggalkan pengaruh budi yang asal atau insting kita, memadamkan sifat-sifat kelemahan kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan hawa nafsu, mendekati sifat-sifat kesucian rohani, bergantung pada ilmu-ilmu hakikat, menabur nasihat kepada semua orang, memegang teguh janji dengan Allah dalam hal hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah dalam hal syariat. Adapun tasawuf amali sendiri, maka dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik. Adapun tasawuf amali sendiri, maka dapat dipahami sebagai ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik. Dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah, di dalamnya ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasawuf amali merupakan tasawuf yang mengedepankan mujahadah dengan menghapus sifat-sifat yang tercela, melintasi semua hambatan itu, dan menghadap total dengan segenap esensi diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tiga, saya akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf amali. Pada mulanya, tasawuf merupakan perkembangan dari pemahaman tentang makna institusi-institusi Islam sejak zaman sahabat dan tabi'in. Kecenderungan pandangan orang terhadap ajaran Islam secara lebih analitis mulai muncul. Ajaran Islam mereka dapat dipandang dari dua aspek, yaitu lahiriah atau seremonial dan aspek batiniah atau spiritual, atau aspek luar dan dalam. Pendalaman dan pengamalan aspek dalamnya mulai terlihat sebagai hal yang paling utama, tentunya tanpa mengabaikan aspek luar yang dimotivasikan untuk membersihkan jiwa. Tanggapan perenungan mereka lebih berorientasi pada aspek dalam, yaitu cara hidup yang lebih mengutamakan rasa, lebih mementingkan keagungan Tuhan dan bebas dari egoisme. Sejarah perkembangan tasawuf mengalami beberapa fase sebagai berikut. Fase pertama dan kedua Hijriah. Benih-benih tasawuf sudah ada sejak zaman kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku dan peristiwa dalam hidup, ibadah dan pribadi Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul. Berhari-hari ia berkhalwat di Gua Hira, terutama pada bulan Ramadan. Di sana Nabi banyak berzikir dan bertafakkur untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengasingan Nabi di Gua Hira merupakan acuan utama para sufi dalam berkhalwat. Sumber lain yang diacu oleh para sufi adalah kehidupan para sahabat Nabi yang berkaitan dengan keteguhan iman, ketakwaan, kezuhudan, dan budi pekerti luhur. Oleh sebab itu,
Setiap orang yang meneliti mengabaikan kehidupan kerohanian para sahabat yang menumbuhkan kehidupan sufi di abad-abad sesudahnya. Setelah periode sahabat berlalu, muncul pula periode tabi'in, sekitar abad 1 dan 2 Hijriah. Pada masa itu, kondisi sosial politik sudah mulai berubah dari masa sebelumnya. Konflik sosial politik yang bermula dari masa Utsman bin Affan berkepanjangan sampai masa-masa sesudahnya. Konflik politik tersebut ternyata mempunyai dampak terhadap kehidupan beragama, yakni munculnya kelompok-kelompok Bani Umayyah, Syiah, Khawarij, dan Murijah. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, kehidupan politik berubah total. Dengan sistem pemerintahan monarki, khalifah-khalifah Bani Umayyah secara bebas berbuat kezaliman-kezaliman, terutama terhadap kelompok Syiah, yakni kelompok lawan politiknya yang paling gencar menentangnya. Pada fase kedua yaitu abad ketiga Hijriah. Sejak abad ketiga Hijriah, para sufi mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku. Oleh karena itu, ketika menyaksikan ketidakberesan perilaku atau akhlak di sekitarnya, mereka menanamkan kembali akhlak mulia pada abad ketiga. Terlihat perkembangan tasawuf yang pesat, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki ajaran tasawuf yang berkembang masa itu. Mereka membaginya menjadi 3 macam, yaitu tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, yaitu tasawuf yang berisi suatu metode yang lengkap tentang pengobatan jiwa, yang mengonsentrasikan kejiwaan manusia kepada Khaliknya, sehingga ketegangan kejiwaan akibat pengaruh keduniaan dapat teratasi dengan baik. Yang B, tasawuf yang berintikan ilmu akhlak, yaitu di dalamnya terkandung petunjuk-petunjuk tentang cara berbuat baik serta cara menghindarkan keburukan, yang dilengkapi dengan riwayat dari kasus yang pernah dialami oleh para sahabat Nabi. Yang C, tasawuf yang berintikan metafisika, yaitu di dalamnya terkandung ajaran yang melukiskan hakikat ilahi, yang merupakan satu-satunya yang ada dalam pengertian yang mutlak, serta melukiskan sifat-sifat Tuhan, yang menjadi alamat bagi orang-orang yang tajalli ke depannya. Yang ketiga, fase yang ketiga, abad keempat Hijriah. Abad ini ditandai dengan kemajuan ilmu tasawuf yang lebih pesat dibandingkan dengan abad ketiga Hijriah, karena usaha maksimal para ulama tasawuf untuk mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Akibatnya, kota Baghdad yang hanya satu-satunya kota yang terkenal sebagai pusat kegiatan tasawuf yang paling besar sebelum masa itu, tersaingi oleh kota-kota besar lainnya. Upaya untuk mengembangkan ajaran tasawuf di luar kota Baghdad dipelopori oleh beberapa ulama tasawuf yang terkenal. Kelimanya antara lain Musa al-Ansari, Abu Hamid bin Muhammad al-Rubazi, Abu Zaid al-Adami, Abu al-Muhammad bin Abdul Wahhab al-Saqafi, dan mereka itulah para ulama tersebut. Dalam pengajaran tasawuf di berbagai negeri dan kota, para ulama tersebut menggunakan sistem tarekat atau tarikah, sebagaimana yang dirintis oleh ulama tasawuf pendahulunya. Sistem tersebut berupa pengajaran dari seorang guru terhadap murid-muridnya yang bersifat teoritis serta bimbingan langsung dengan mengenal cara pelaksananya yang disebut suluk dalam ajaran tasawuf. Sistem pengajaran tasawuf yang sering disebut tarekat diberi nama yang sering dinisbatkan kepada nama penciptanya atau gurunya, atau sering pula dinisbatkan kepada lahirnya kegiatan tarekat tersebut. Ciri-ciri lain terdapat pada abad ini ditandai dengan semakin kuatnya unsur filsafat yang memengaruhi corak tasawuf, karena
Banyaknya buku filsafat yang tersebar di kalangan umat Islam dari hasil terjemahan orang-orang Muslim sejak zaman permulaan dinasti Abbasiyah. Pada abad ini pula mulai dijelaskannya perbedaan ilmu zahir dan ilmu batin yang dapat dibagi oleh ahli tasawuf menjadi 4 macam, yaitu ilmu syariah, ilmu tarikah, ilmu hakikah, dan ilmu ma'rifah. Syariah adalah segala ketentuan agama yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk hambanya bagi orang-orang sufi. Tarikah menurut istilah tasawuf adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang sufi dalam mencapai tujuan. Berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Dan hakikah adalah kebenaran yang bersifat esensial. Makna hakikat menunjukkan kebenaran esoteris yang merupakan batas-batas dari transendasi manusia, dan teologis hakikah merupakan unsur ketiga setelah syariah dan hukum yang merupakan kenyataan eksoteris. Ma'rifah adalah pengetahuan yang sangat jelas dan pasti tentang Tuhan yang diperoleh melalui Sanubari Al-Ghazali secara terperinci mengemukakan pengertian makrifah ke dalam hal-hal berikut. 1. Makrifah adalah mengenal rahasia-rahasia Allah dan aturan-aturannya yang melingkupi seluruh yang ada. Yang kedua, seseorang yang sudah sampai pada makrifah berada dekat dengan Allah, bahkan ia dapat memandang wajahnya. Dan fase yang keempat adalah abad kelima Hijriah. Pada abad kelima ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang mendasar Al-Quran dan Sunnah, serta bertujuan asketisme, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. Tasawuf pada abad kelima Hijriah cenderung mengadakan pembaharuan, yakni dengan mengembalikan kepada landasan Al-Quran dan Sunnah. Al-Qusairi dan Al-Harawi dipandang sebagai tokoh sufi yang paling menonjol pada abad ini. Dan abad yang terakhir yaitu abad ke-6 Hijriah. Sejak abad ke-6 Hijriah, sebagai akibat pengaruh kepribadian Al-Ghazali yang begitu besar, pengaruh tasawuf amali semakin meluas ke seluruh pelosok dunia. Keadaan ini memberi peluang bagi munculnya para tokoh sufi yang mengembangkan tarekat-tarekat dalam rangka mendidik para muridnya, seperti Said Ahmad Ar-Rifai, wafat pada tahun 570 Hijriah, dan Said Abdul Al-Qadir Al-Jailani, wafat pada tahun 651 Hijriah. Sesudah abad ini, tidak ada lagi tokoh-tokoh besar yang membawa ide tersendiri dalam hal pengetahuan tasawuf. Kalau memang ada, hal itu hanyalah sebagai seorang pengembang ide para tokoh pendahulunya. Tasawuf amali sebagaimana dituturkan Al-Qusairi dalam Al-Risalahnya, diwakili para tokoh sufi dari abad ke-3 dan ke-4 Hijriah, Imam Al-Ghazali dan para pemimpin tarekat yang mengikutinya. Al-Ghazali dipandang sebagai pembela terbesar tasawuf amali yang sering dengan Al-Qusairi dan Al-Harawi. Namun dari segi kepribadian, keluasan pengetahuan dan kedalaman tasawuf Al-Ghazali lebih besar dibanding semua tokoh-tokoh tasawuf yang ada. Ia sering diklaim sebagai seorang sufi terbesar dan terkuat pengaruhnya dalam khasanah ketausan di dunia Islam. Dan materi yang terakhir yaitu konsep aliran tasawuf amali. Aliran yang pertama adalah aliran Madinah. Sejak masa yang dini, di Madinah telah muncul para zahid. Mereka kuat berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dan mereka menetapkan Rasulullah sebagai panutan kezuhudannya. Dan yang kedua, aliran Basrah.
Louis Massignon mengemukakan dalam artikelnya Tasawuf dalam Ensiklopedia Islam bahwa pada abad pertama dan kedua Hijriah terdapat dua aliran zuhud yang menonjol, salah satunya di Basra, yang lainnya di Kufah. Menurut Massignon, orang-orang Arab yang tinggal di Basrah berasal dari Bani Tamim. Mereka terkenal dengan sikapnya yang kritis dan tidak percaya kecuali pada hal-hal yang real. Dan aliran yang ketiga yaitu aliran Kufah. Aliran Kufah menurut Louis Massignon berasal dari kata Yaman. Aliran ini bercorak idealistis, menyukai hal-hal aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi, dan harfiah dalam hal hadis. Dalam akidah mereka cenderung pada aliran Syiah, sebab aliran Syiah pertama kali muncul di Kufah. Pada tokoh Zahid Kufah pada abad pertama Hijriah ialah Ar-Rabi' Ibnu Qatim, wafat 67 Hijriah. Sedangkan pada masa pemerintahan Muawiyah, Sa'id bin Ibnu Jubair wafat 95 Hijriah. Tauf Ibnu Kisan wafat 106 Hijriah. Sufyan al-Tsauri wafat 161 Hijriah. Dan aliran yang keempat, aliran Mesir. Pada abad pertama dari kedua Hijriah terdapat satu aliran zuhud lain, yaitu aliran Mesir. Sebagaimana diketahui, sejak penaklukan Islam terhadap Mesir, sejumlah para sahabat telah memasuki kawasan itu. Misalnya Amir ibnu al-As, Abdullah bin ibnu Amir ibnu al-As yang terkenal kezuhudannya, Al-Zubair bin Awam, dan Miqdad bin al-Aswad. Tokoh-tokoh Zahid Mesir pada abad pertama Hijriah diantaranya adalah Salim ibnu Attar al-Taljibi. Dia penuh menjabat sebagai hakim di Mesir dan meninggal di Dimyat tahun 75 Hijriah. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.